Tapi pernyataan Anda, statement Anda, pidato Anda, ini layak saya sandingkan, layak saya agung-agungkan, layak saya banggakan, dan layak saya persembahkan untuk Yang Mulia Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden ke-7 di Republik Indonesia ini, bukan ke spiritual mentormu sekaligus ayahandamu SBY yang pernah memimpin negeri ini selama 10 tahun itu. Halo Indonesia, salam NKRI. Ada 3 tokoh yang mau saya kupas saat ini, yaitu mantan Presiden RI ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Presiden RI saat ini Insinyur Haji Joko Widodo, dan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS. Kata SBY, 10 tahun dulu utang saya X. Utang itu kita gunakan untuk menggerakkan ekonomi kita, dan ekonomi tumbuh. Artinya tidak keliru kalau dulu kami berutang. Nah, apalagi kalau utang itu tidak digunakan secara tepat, kalau hanya untuk infrastruktur, menurut saya mestinya juga digunakan untuk komponen lain agar ekonomi tumbuh lebih bagus. Pak SBY yang terhormat, sebagai rakyat jelata, saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak bahwa sebelum masa jabatan Bapak berakhir, hutang negara yang Bapak tinggalkan itu bukan X, tapi jelas ada nilainya, yaitu 2.700 triliun rupiah selama 10 tahun Bapak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, yaitu dari tahun 2004 sampai tahun 2014 itu. Memang sangat jelas bahwa Bapak juga tidak keliru ketika dulu Bapak berhutang. Tapi ingat, hutang Bapak itu bukan dipakai untuk pertumbuhan ekonomi, bukan juga untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, melainkan untuk kesejahteraan Partai Demokrat. Dan itu dibuktikan ketika saat ini kader-kader Partai Demokrat lagi menikmati kemewahan mereka karena hasil korupsi itu di balik jeruji besi. Infrastruktur yang Bapak bangun pun semuanya mangkrak, mulai dari Wisma Atlet Hambalang dengan total biaya 2.500 triliun yang saat ini sudah menjadi bangunan tua yang dihiasi dengan dekorasi yang begitu indah, di mana padang alang-alang serta rumput-rumput liar lainnya seolah-olah menjadi saksi bisu untuk dijadikan catatan sejarah agar bisa diwarisi ke anak cucu nanti tentang republik ini. Masih juga ada 34 infrastruktur pembangunan lainnya yang mangkrak. Proyek jalan layang ditinggal dengan lubang yang menganga. Proyek jalan tol ditinggal dengan tiang-tiang kosong. Hiruk pikuknya besi penyanggang yang penuh dengan karatan, seolah-olah membuktikan bahwa infrastruktur saat itu memang gagal total. Kata Jokowi, isu utang saya dilantik itu utangnya sudah 2.700 triliun. Ya saya ngomong apa adanya. Bunganya setiap tahun 250 triliun. Kalau 4 tahun udah tambah 1.000. Pak Jokowi yang terhormat, salam hormat dari saya rakyat jelata yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Di mata saya, Bapak memang sangat luar biasa. Bapak memang sangat istimewa di hati kami rakyat jelata. Bapak memang tidak mengenal lelah untuk membangun infrastruktur dari Sabang sampai Merauke. Dan puji Tuhan, sampai saat ini kami rakyat jelata belum dengar bahwa ada proyek Bapak yang mangkrak. Bapak telah membuktikan kepada kami yang rakyat jelata ini tentang arti yang sesungguhnya bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tentang pembangunan yang adil dan merata, tentang sebuah tugas dan tanggung jawab yang dikerjakan dengan hati dan melayani dengan kasih, bukan dengan ambisi untuk mengejar harta kekayaan yang menimbulkan korupsi. Engkau adalah pemimpin yang didambakan rakyat, khususnya kami yang rakyat jelata ini. Pemimpin yang selalu dipuja-puji oleh kaum tani dan anak yatim, para janda dan kaum terlantar,
pemimpin yang selalu hadir untuk memberi solusi ketika rakyatmu sedang tertatih-tatih menghadapi sulitnya hidup ini. Engkau tidak pernah memandang suku, ras, agama, bahasa, dan budaya dalam pergaulan bangsa ini. Walaupun ada segelintir orang yang memandangmu sebelah mata, ada yang menghinamu dan caci maki dengan kata-kata kasar, namun engkau selalu bijak dalam menanggapi persoalan-persoalan itu. Buah tanganmu adalah pembangunan infrastruktur yang ada di mana-mana di pelosok negeri ini. Karyamu sungguh luar biasa. Hanya dengan untaian kata dan doa yang bisa saya katakan saat ini bahwa engkau adalah sosok pemimpin yang super istimewa. Semoga Allah yang Esa selalu melindungimu, menjagamu, diberi kesehatan jiwa dan raga, serta roh kebijaksanaan dalam mengembangkan tugas-tugas kenegaraan ini. Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih untuk segalanya. Yang terakhir kata Ibas, rakyat perlu kepastian, rakyat perlu kepercayaan, rakyat perlu keyakinan bahwa mereka, rakyat perlu bukti bukan janji. Dan alhamdulillah kita pernah melakukan itu. Bagaimana ketika itu zaman dari, boleh saya katakan, spiritual mentor kita, super mentor kita Pak SBY selama 10 tahun, ekonomi kita meroket, APBN kita meningkat, utang dan defisit kita terjaga, pendapatan rakyat naik, dan lain-lainnya. Too few to mention, kira-kira tidak mungkin saya bicarakan dalam waktu yang sangat singkat ini, termasuk tentang persentase tingkat kemiskinan. Mas Ibas yang terhormat, rakyat perlu kepastian yang memang jelas. Rakyat perlu kepercayaan. Rakyat perlu keyakinan bahwa rakyat perlu bukti bukan janji. Dan saya, rakyat jelata dari Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, langsung menentang keras statement Anda ketika orang yang Anda agung-agungkan itu adalah mentor spiritualmu SBY, yang sekaligus ayahandamu yang pernah memimpin negeri ini selama 10 tahun itu. Tapi pernyataan Anda, statement Anda, pidato Anda ini layak saya sandingkan, layak saya agung-agungkan, layak saya bangga-banggakan, dan layak saya persembahkan untuk Yang Mulia Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden ke-7 di Republik Indonesia ini, bukan ke spiritual mentormu sekaligus ayahandamu SBY yang pernah memimpin negeri ini selama 10 tahun itu. Engkau boleh bangga-banggakan, boleh kau agung-agungkan nama dari SBY itu dalam status sebagai ayahmu, bukan tentang ekonomi negara yang meroket, bukan tentang APBN negara yang meningkat, dan bukan tentang hutang serta defisit negara yang terjaga. Salam hormat, salam NKRI.